Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, senang sekali menjumpai teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian pada pagi hari ini, tepatnya kita di 1 Muharram 1442 Hijriah. Di awal tahun baru ini, mudah-mudahan semangat kita semua adalah semangat yang baru, pikiran yang baru, dan mudah-mudahan insya Allah kita bisa menyambut tahun ini adalah tahun yang terbaik buat kita, kehidupan rumah tangga kita, rezeki kita, karir kita, keluarga kita, dan semua dalam kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini spesial kita membahas tentang keutamaan bulan Muharram dan tata cara kita untuk berpuasa di bulan Muharram ini. Nah, yang pertama, sebagai muqaddimah ingin saya sampaikan, banyak sekali orang-orang di luar sana, terutama di orang awam, punya keyakinan bahwa bulan Muharram itu adalah bulan keramat. Benar nggak teman-teman sekalian? Bulan Muharram ini bulan keramat, bulan yang perlu kita berhati-hati. Jangan banyak keluar dari rumah, jangan banyak melakukan aktivitas, bahkan kalau perlu jangan menikahkan anak dulu selama dalam Muharram ini. Kalau menikahkan nanti ada apa-apa. Benar enggak pandangan kita terhadap Muharram seperti itu? Itu mungkin adalah pandangan orang-orang terdahulu sebelum kedatangan Islam, dan masih ada bekas-bekas sampai hari ini. Ya, pandangan-pandangan seperti itu bahwa menyangka bahwa bulan Muharram itulah bulan keramat. Mungkin pengaruh itu adalah pengaruh ketika terjadinya pembantaian di padang Karbala oleh cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hasan Husain, dibunuh di padang Karbala, dan itu terjadi pada bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10 Muharram, yakni Yaumul Ashura. Karena itu pengaruh itu kemudian masuk ke Indonesia, diyakini sebagai satu keyakinan agama, bahkan menjadi akidah. Nah, ini sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita membahas tentang keutamaan bulan Muharram itu dan bagaimana cara kita melakukan amalan di bulan Muharram sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sahabat, ingin saya sampaikan bahwa yang harus kita tanam baik-baik dalam diri kita, bahwa bulan Muharram itu adalah bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbanding terbalik dengan orang mengatakan bulan Muharram itu bulan keramat, bulan harus kita berhati-hati. Di sisi Allah Subhanahu wa taala justru bulan Muharram itu bulan yang disucikan, bulan yang sangat dimuliakan, bulan yang sangat diagungkan. Berdasarkan apa? Dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala di waktu menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah ketetapan agama yang lurus.
wala tadlimu fihinna anfusakum, dan janganlah engkau menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Wa'alamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat ini, justru bulan Muharram itu adalah bulan yang paling dihormati di sisi Allah Subhanahu wa taala, paling dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 bulan yang paling dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah bulan Zulqaidah. Yang kedua bulan Zulhajji. Yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat itu adalah bulan Rajab. Zulqaidah, Zulhajji, Muharram, dan Rajab. Inilah arba'atul hurum. Ini adalah 4 bulan yang dihormati, dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan bulan yang menakutkan, bukan bulan yang keramat, tapi adalah bulan yang dimuliakan di sisi Allah, bulan yang sangat diagungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan ini bulan yang diagungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun sebagai hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan bulan ini, menghormati bulan ini, memuliakan bulan ini dengan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana cara kita mengagungkan bulan seperti ini, bulan Muharram seperti ini? Tentu ada caranya sesuai petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perbuatan itu adalah disebut dengan bid'ah, sesuatu yang diada-adakan. Nah, diantaranya yang sangat ditekankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghormati, memuliakan, mengagungkan bulan Muharram ini, yakni kita berpuasa di dalam bulan Muharram itu. Puasanya kapan? Puasanya bisa di tanggal 10 Muharram. 10 Muharram. Apa sejarah dari puasa 10 Muharram ini? Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah berkata, setelah sampai di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Yahudi banyak sekali berpuasa. Lantas Rasulullah bertanya kepada kaum Yahudi, "Kalian ini puasa apa?" Lalu Yahudi menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini puasa Asyura." Puasa di mana pada saat Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun. Maka sebagai tanda rasa syukur Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai tanda rasa syukur kami sebagai pengikut Nabi Musa alaihissalam, maka kami berpuasa di tanggal 10 Muharram, di saat Nabi Musa alaihissalam itu diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Kalau begitu, kita umat Islam lebih pantas merayakan hari ini, memuliakan hari ini, tanggal 10 Muharram ini. Makanya itu Rasulullah SAW memerintahkanlah para sahabatnya untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram itu. Jadi kisahnya, ceritanya seperti itu. Orang-orang Yahudi berpuasa di bulan Muharram karena untuk menghormati apa yang telah dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam sebagai rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga 10 Muharram itu kita berpuasa sunnah.
Nah, pada saat Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya berpuasa di tanggal 10 Muharram, maka kan Yahudi itu berpuasa. Karena Yahudi berpuasa, maka Rasulullah menyatakan, andai saja aku masih dipanjangkan umur saya di tahun yang akan datang, maka saya akan berpuasa Asyura. Di puasa Asyura, kemudian ditambah dengan tanggal 9 Muharram, yakni puasa Tasu'ah. Jadi tanggal 9 dan tanggal 10. Sehingga dengan demikian sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kalau kita puasa di tanggal 10 Muharram dan di tanggal 9 Muharram untuk menyempurnakan sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW dan untuk membedakan puasanya orang Yahudi. Puasanya orang Yahudi tanggal 10 saja. Kalau kita umat Islam demi menyempurnakan, yakni di tanggal 9, di tanggal 10 Muharram. Ada yang bertanya, Ustadz, kalau saya hanya puasa di tanggal 10 saja, 10 Muharram, boleh nggak? Boleh-boleh saja. Tidak apa-apa. Tetap kita memperoleh keutamaan dari tanggal 10 Muharram itu. Tapi demi kita untuk menyempurnakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, maka di tanggal 9 Muharram dan di 10 Muharram kita berpuasa. Nah, di sini para ulama menambahkan, demi kehati-hatian kita, ya, kalau terjadi pergeseran tanggal atau kurang perhitungan dengan tanggal Hijriah, maka kita pun dianjurkan oleh para ulama kita untuk lebih menyempurnakannya, maka kita puasa setelah tanggal 10, yakni tanggal 11 Muharram. Maka jadilah puasa kita yang paling sempurna itu adalah kita puasa di tanggal 9 Muharram, kita puasa di tanggal 10 Muharram, dan puasa di tanggal 11 Muharram. 9, 10, 11 Muharram, semuanya kita puasa. Puasanya lebih lama, yakni 3 hari. Dan tentu inilah puasa Muharram yang paling afdal. Sahabat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita puasa Senin Kamis pada saat Muharram ini? Lebih bagus lagi puasa Senin Kamis. Ya, karena kebiasaan kita puasa Senin Kamis, maka kita pun puasa Senin Kamis juga di bulan Muharram, dan tentu akan lebih afdal lagi karena ini dalam bulan Muharram. Ada lagi yang bertanya, boleh nggak saya puasa Daud di bulan Muharram ini? Boleh, sangat boleh. Karena sebaik-baik puasa itulah puasanya Nabi Daud alaihi salam, yakni puasa Daud. Ditambah lagi dengan bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian puasa Daud kita di bulan Muharram tentu lebih sempurna lagi. Ya. Begitu sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyam ba'da Ramadan." Sebaik-baik puasa sesudah puasa Ramadan, Syahrullahil Haram. Sebaik-baik puasa sesudah puasa Ramadan, puasa Ramadan 29 hari atau 30 hari. Sebaik-baik puasa sesudah puasa bulan Ramadan adalah puasa di Syahrullahil Haram. Puasa di bulannya Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram. Jadi bulan Muharram itu adalah bulan yang teramat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai bulan Muharram itu disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah. Ya, bulannya Allah. Bulan yang disandarkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan, sesuatu yang disandarkan namanya dengan Allah, maka sesuatu itu adalah mulia. Baitullah, rumahnya Allah, Ka'bah al-Musyarrafah adalah rumah tempat yang paling dimuliakan, maka itu Ka'bah menjadi mulia karena disandarkan dengan
nama Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad adalah rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Namanya disandarkan dengan Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah manusia pilihan, manusia yang paling agung dalam kehidupan kita. Makanya itu Nabi Muhammad adalah nabi yang sangat dicintai oleh Allah. Makanya namanya disandarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Muharram disebut dengan Syahrullah. Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang disandarkan dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu adalah bulan yang paling diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu perbanyak amal kita. Perbanyak deh amal kita. Amal apa saja? Sedekah, bertaubat, amal-amal soleh yang lain, perbanyak di dalam bulan Muharram ini. Perbanyak. Karena inilah cara kita mengagungkan bulan Muharram, yang dimana dalam bulan Muharram ini dilipat gandakan ya amalan-amalan kita. Sebagaimana Allah melipat gandakan sholat di Masjidil Haram. 1 rakaat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat di masjid yang lain. 1 rakaat di Masjid Nabawi sama dengan 1.000 rakaat di masjid yang lain. 1 rakaat di Masjid Al-Aqsa sama dengan 500 rakaat di masjid yang lain. Atau ada yang berpendapat sama dengan 1.000 rakaat di masjid yang lain. Di tanah haram, di tanah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahala. Itu masalah tempat. Ini kita masalah waktu. Jadi waktunya di bulan Muharram, maka seluruh amalan-amalan kita pun juga dilipat gandakan. Masya Allah ya. Jangan ketinggalan sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Muharram ini. Ayo kita semangat melaksanakan amalan-amalan kita, amalan terbaik, puasa, sedekah, silaturahmi, memberi makan, minta ampun pada Allah, berdoa, baca Quran, apa saja amalan-amalan, tumpahkan di bulan Muharram ini. Sebagaimana kita pernah menumpahkan seluruh amalan di bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain seperti bulan Zulhijjah. Maka bulan Muharram ini menuntut kita untuk kita memperbanyak amalan kita. Sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat posisi bulan Muharram ini, ya, posisi bulan haram ini. Nah, posisi bulan haram ini diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Ya, diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu adalah bulan haram. Ya, Syahrul Hurum. Bulan yang dimuliakan, bulan dihormati. Kemudian tahun Hijriah dibuka dengan bulan Muharram, ya. Dibuka dengan bulan Muharram, sedangkan bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan, bulan yang dihormati. Bayangkan sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Hijriah itu ditutup dengan bulan yang diagungkan, kemudian dibuka dengan bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Agar sepanjang tahun kita menutup kita dengan kebaikan, mudah-mudahan kita dengan husnul khatimah, kemudian membuka perjalanan kita yang jangka panjang nanti 1 tahun yang akan datang dengan bulan-bulan akhlak, perilaku-perilaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insyaallah kita mampu menghindarkan diri dari dosa-dosa maksiat ya sepanjang tahun ini insyaallah. Itu yang kita harapkan. Makanya bulan Muharram ini diawali dengan tahun Hijriah ini, maksud saya tahun Hijriah ini diawali dengan bulan Muharram. Agar apa? Seluruh perjalanan kita diharamkan dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perjalanan kita dalam 12 bulan yang akan datang mudah-mudahan adalah perbuatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan coba-coba ingin bermaksiat di bulan Muharram ini. Jangan berbuat dosa di bulan Muharram ini. Meskipun semua bulan, ya jangan kita berbuat dosa lah, ya.
Kenapa kalau kita berbuat dosa, sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena juga dosa di bulan Muharram itu dilipat gandakan. Ya. Sebagaimana amalan kita dilipat gandakan, ya. Maksiat pun dosa-dosanya itu dilipat gandakan. Bahkan ya 4 bulan ini, ya, Zulqaidah, Zulhajji, Muharram dan Rajab, itu Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya itu tidak ada peperangan di dalamnya. Ya, tidak ada jihad di dalamnya. Kenapa? Mengkhususkan bulan Muharram ini agar kita fokus dengan amalan terbaik kita, selain daripada jihad fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena saking mulianya bulan ini sehingga hanya mengkhususkan pada amalan-amalan selain daripada jihad, amalan-amalan mulia selain daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi cara memuliakan bulan Muharram ini adalah dengan kita berpuasa. Boleh kita puasa Senin Kamisnya, boleh kita puasa Daud, boleh kita puasa hanya di tanggal 10 Muharram, boleh juga kita sempurnakan tanggal 9 dan 10 Muharram, boleh kita lebih sempurnakan lagi dengan tanggal 9, 10 dan 11 Muharram. Lakukan amalan-amalan terbaik, amalan silaturahim, baca Quran, banyak bertaubat di bulan ini. Mudah-mudahan insya Allah tahun kita dibuka dengan kebaikan, ditutup dengan kebaikan insya Allah. Ya, sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jika teman-teman ingin bertanya tentang keutamaan bulan Muharram ini, apa yang kita lakukan dalam sepanjang bulan Muharram ini, boleh sahabat-sahabat sekalian dicintai oleh Allah bertanya di chat dari Facebook ini. Mudah-mudahan insya Allah saya akan bisa menjawabnya sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hindarkan diri kita dari praduga kita yang tak beralasan bahwa bulan Muharram itu adalah bulan keramat, ya, bulan penuh dengan kewaspadaan, ya. Sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hadis yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ini merupakan kehati-hatian kita bahwa kita berkata bulan Muharram itu bulan keramat, bulan bahaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbud dahri fa innallaha wad-dahr." Jangan kalian mencelah waktu. Waktu itu termasuk bulan Muharram. Jangan kalian mencela waktu, karena sesungguhnya yang punya waktu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencela waktu Muharram, mencela itu maksudnya bahwa kita tuduh bulan Muharram itu bulan bahaya. Ya, bulan banyak kejadian, bulan naas, ya, bulan keramat. Itu artinya kita menuduh bulan Muharram itu sesuatu yang tidak pada tempatnya, bukan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. La tasubbud dahar. Jangan kamu menghina, ya, mencela bulan-bulan. Semua bulan baik, semua hari baik, semua waktu baik. Semua di sisi Allah semua baik. Kalau itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala semua baik. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Di sisi Allah enggak ada yang sia-sia. Semuanya berguna waktu apapun. Yang justru yang membuat waktu kemudian tidak baik itu adalah justru berangkat dari diri kita, ya, pemahaman kita, akhlak kita, perbuatan kita, ya. Jadi apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semua adalah baik, termasuk bulan Muharram ini. Jangan sampai teman-teman sekalian kita mencelah dengan bulan Muharram ini dengan perkataan-perkataan kita yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, ya. Yu'dhini ibnu Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, anak-anak Adam menyakitiku. Ini bayangkan Allah sakit. Allah itu merasa disakiti ketika mendengarkan ini. Yu'dhini ibnu Adam, anak Adam itu telah menyakitiku. Bayangkan Allah merasa disakiti. Dengan hal apa? Ya subbud dahar. Dengan yakni mencelah waktu Muharram, mencelah waktu-waktu yang lain. Wa anad daharu, dan padahal ini aku adalah pencipta waktu.
Biyadiyal amru uqallibul laila wan nahar. Di tangankulah, ya, di tangankulah segala urusan, dan aku membolak-balikkan, memutar malam dengan siang. Karena itu sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita dengan mindset kita dengan bulan Muharram. Karena lagi kita membuka awal tahun ini, jangan sampai kita membuka dengan mindset yang tidak bagus. Ya. Kan kalau kita bilang bulan Muharram itu tercela, akhirnya kan energi kita itu sepanjang tahun akan tercela. Bulan keramat, bulan bahaya. Bulan naas. Jadi apa yang kita katakan itu akan memancarkan energi, ya. Dan itu akan memantul kepada kita. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala agar awal bulan Hijriah ini, kemudian kalau awalnya sudah bagus, maka insya Allah sepanjang tahun itu akan bagus, dan mudah-mudahan akhirnya juga bagus. Maka kita katakan bulan Muharram itu adalah bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hapus itu, delete hal-hal yang tidak semestinya kita alamatkan, kita sandarkan kepada bulan Muharram. Jadi bulan Muharram itu adalah syahrullah, bulannya Allah. Sesuatu yang disandarkan oleh Allah kepada sesuatu, pasti sesuatu itu menjadi mulia. Bulan Muharram Allah sandarkan dengan namanya Zahrullah, Syahrullah, yakni bulannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya bulan ini adalah bulan yang mulia, ya. Karena itu sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, nah di negeri kita ini banyak cara-cara kita menyambut bulan Muharram. Ada menyambut dengan doa, ya. Boleh juga kita sambut dengan doa. Tidak ada larangan kok. Yang larangan itu adalah mewajibkan bahwa seolah-olah orang yang tidak berdoa di bulan Muharram adalah meninggalkan kewajiban. Jadi di sini tidak ada kewajiban untuk kita mutlak berdoa di awal tahun ini. Tapi untuk bagaimana kita memuliakan dan membuka tahun ini agar insya Allah seluruh goal kita, seluruh cita-cita kita, kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik, maka kita awali bulan Muharram ini dengan kita berdoa, banyak berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikan bulan Muharram, bulan sepanjang bulan Hijriah ini adalah awalnya adalah baik, pertengahannya adalah baik, dan akhirnya adalah baik. Itu bagus karena kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menyambut dengan kita banyak melakukan kajian-kajian. Makanya itu ada peringatan hari-hari besar Islam, peringatan Muharram, agar apa? Selalu tercipta kondisi di mana kita seolah-olah senantiasa baru semangat kita di dalam bulan Muharram itu dengan adanya pengajian di mana-mana. Ya anak-anak dulu sebelum masa pandemi ini anak-anak biasanya melakukan pawai keliling, ya, atau syiar, ya. Atau syiar. Itu tujuannya adalah bagaimana mensyiarkan semangat bulan Muharram ini agar apa? Diisi dengan hal-hal yang memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupan kita. Kita membangunkan teman-teman kita yang tidak sadar, oh ini bulan Muharram. Dengan adanya peringatan, ada pawai, orang baru sadar bahwa ternyata ini adalah bulan Muharram. Nah, itu namanya makna-makna simbolis dari dakwah kita. Karena dakwah orang Indonesia lebih pada biasanya dakwah-dakwah simbolis, dakwah-dakwah peringatan, dakwah-dakwah momentum. Itulah makanya ada peringatan, ada peringatan-peringatan setiap hari-hari besar Islam agar apa? Semangat menjadi diperbarui. Jadi bukan dalam masuk kategori bid'ah menurut saya memperingati Muharram dengan mengisi pengajian, ya. Bukan dalam masalah kategori bid'ah kita syiarkan bulan Muharram ini, bukan. Yang bid'ah itu kalau kita membuat hukum-hukum yang baru. Hukum-hukum yang baru nggak ada hukumnya, tiba-tiba kita ini bilang wajib, ini bilang haram. Itu namanya hukum yang baru. Tapi kalau kita
menjadikan bulan Muharram sebagai hanya momentum satu peristiwa yang akan lebih mengupgrade, ya, istilahnya seperti itu, mohon maaf kalau salah ya, bagaimana membangkitkan semangat kita, saya kira Masya Allah ini sesuatu yang sangat baik dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman sekalian, kesimpulan apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini, agungkanlah bulan Muharram sebagaimana mestinya. Karena bulan Muharram itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala yang disandarkan dengan namanya Allah Subhanahu wa taala, makanya bulan ini menjadi mulia karena bulan ini disandarkan dengan namanya Allah. Yang kedua, hapus bahwa bulan Muharram itu bulan naas, bulan bahaya, ya, bulan keramat, dihapus semua itu, diganti dengan kita mengisinya dengan banyak kebaikan di dalamnya. Ta'lim, baca Quran, kajian, ya, dakwah, berpuasa, kemudian sedekah, santunan kepada anak-anak yatim. Masya Allah, tentu di bulan Muharram seperti ini jangan sampai kita meninggalkannya, ya, perbuatan yang teramat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita banyak berdoa, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua perbuatan yang baik di bulan Muharram ini insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketika kita di tanah haram, ya, Mekkah dan Madinah dan Masjidil Aqsa, itu dilipat gandakan nilai-nilai pahala kita, ya. Mari sahabat-sahabat kalian, kita semangat menyambut bulan Muharram dengan semangat kita beramal yang soleh insya Allah. Anda doain kawan-kawan semua, mudah-mudahan insya Allah yang menonton live ini, menyaksikan live ini, tolong di-share kepada teman-teman yang lain, dibagi kepada yang lain, sehingga amal saya menyampaikan ini ada amal jariah, dan teman-teman yang tidak sempat menyampaikan dakwah sosial media dengan men-share kepada yang lain, ya, insya Allah akan menjadi pahala buat antum semuanya. Udah di-share belum? Teman-teman sekalian, di-share ya. Mudah-mudahan ya, udah di-share kepada teman-teman yang lain, sehingga pahala amal jariah saya bukan hanya tertuju kepada saya, tapi kepada antum semua. Dan mungkin antum kalau men-share kepada lebih banyak lagi, maka tentu pahala antum lebih baik daripada saya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bahwa hanya orang yang menyampaikan tausiah ini yang mendapatkan pahalanya, tapi orang yang men-share itu pun mungkin pahalanya lebih banyak daripada orang yang menyampaikan tausiah. Tentu sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa amalan-amalan kita di bulan Muharram ini, sikap kita di bulan Muharram ini. Mudah-mudahan insya Allah kita selalu mendapatkan faedahnya di setiap datang momentum dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan puasa sunnah di bulan Muharram ini. Mudah-mudahan insya Allah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puasa bulan Muharram itu di tanggal 10 Muharram itu diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun yang lalu. Masya Allah, ya, 1 tahun yang lalu Allah sudah maafkan kita apabila kita memuliakan bulan Muharram ini dengan kita berpuasa di dalamnya, yakni tanggal 10 Muharram, atau kita lebih sempurnakan yakni tanggal 9 dan 10 Muharram, atau kita lebih sempurnakan lagi yakni tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11 dalam Muharram ini. Ya, sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan insyaallah manfaat buat kita semua. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Alim, ya Allah ya Quddus, ya Allah ya Ghani, ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada saudara kami yang hari ini ya Allah, yang menyaksikan live ini ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah dengan seluruh keluarganya ya Allah. Bahagiakan orang tuanya ya Allah, sehatkan orang tuanya ya Allah. Bagi saudara kami yang hari ini ya Allah menyaksikan live ini ya Allah, yang turut berdoa dengan kami ya Allah, mudahkan semua jalan rezekinya ya Allah. Jadikan keluarganya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bagi yang menyaksikan live pada hari ini ya Allah, pada saudara kami yang sedang berdoa, bermunajah dengan kami ya Allah,
Yang lagi kurang sehat ya Allah, angkat segala penyakitnya ya Allah. Ya. Yang lagi dirundung kesedihan ya Allah, cabut kesedihannya ya Allah. Yang dirundung masalah keluarga ya Allah, ya Allah hilangkan masalah keluarganya ya Allah. Satukan keluarganya dengan kasih sayang ya Allah, dengan mawaddatan warahmah. Ya Allah, yang hari ini yang masih punya persoalan dengan anak-anaknya ya Allah, anaknya anaknya suka meninggalkan salat ya Allah, anaknya susah dididik ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anaknya adalah anak yang soleh dan soleh ya Allah, yang taat padamu ya Allah, dan berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang berdoa pada pagi hari ini ya Allah, di mana pagi hari ini adalah hari yang Engkau berkahi Allah, momentum yang Engkau berkahi di bulan Muharram, dan di pagi harimu di mana Engkau turunkan keberkahan atas permohonan Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami keberkahan di pagi hari ini ya Allah, dan seterusnya ya Allah. Berikan kami keberkahan ya Allah di awal tahun ini ya Allah, dan seterusnya ya Allah, di awal, di tengahnya, dan di akhirnya ya Allah. Jadikan kami kehidupan yang berkah ya Allah, yang melimpah ya Allah, kaya raya yang penuh manfaat ya Allah, kaya raya yang penuh manfaat ya Allah, kaya raya yang penuh manfaat ya Allah. Ya Allah, jadikan hati kami selalu rindu kepadamu ya Rabbi. Jadikan hati kami selalu tunduk kepadamu ya Allah. Jadikan hati kami ya Allah lembut, selembut-lembutnya ya Allah. Jadikan hati kami menjadi lapang bahagia ya Allah. Tuntunlah kami ya Allah. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Terima kasih sahabat-sahabat yang live pada kesempatan hari ini, dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang men-share kepada teman-teman. Mudah-mudahan men-share sebanyak-banyaknya, sebanyak itulah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga berkah insyaallah, dan selamat masuki tahun baru Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, semoga Allah berkahi kita semua insyaallah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.